Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, I'm Mas Amah, NPM 2341105 from class management 23B. I want to give a little material about sampling methods and distribution. Sampling is the process of selecting a number of elements from a larger population for research purposes. The main purpose of sampling is to make conclusions of generalization about the population based on information from the sample. Dalam konteks ini, pemilihan sampling yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan direpresentatif. Saya akan membahas berbagai metode sampling serta distribusi sampling yang umum digunakan dalam penelitian. Jenis-jenis metode sampling dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah metode di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ini membantu meminimalisir bias dan memberikan hasil yang lebih akurat. Beberapa jenis probability sampling meliputi simple random sampling atau SRS. Setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Metode ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bilangan acak atau pengundian. Kelebihannya adalah mengurangi bias, tetapi kurang efektif jika populasi sangat besar. Yang kedua, systematic random sampling. Dalam metode ini, anggota pertama dipilih secara acak dan anggota selanjutnya dipilih dengan interval tertentu. Misalnya, jika populasi terdaftar setelah memilih satu individu secara acak, peneliti dapat memilih setiap individu berikutnya. Selanjutnya ada stratified random sampling. Populasi dibagi menjadi strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya, usia, jenis kelamin. Dan sampel diambil dari setiap strata. Ini memastikan bahwa setiap kelompok terwakili dalam sampel. Selanjutnya ada cluster random sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster, misalnya wilayah geografis, dan beberapa cluster dipilih secara acak untuk diselidiki. Semua anggota dalam cluster yang terpilih kemudian dimasukkan ke dalam sampel. Dan adapun metode non-probability sampling. Non-probability sampling adalah metode di mana anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ini sering digunakan ketika sulit untuk mendapatkan akses ke seluruh populasi atau ketika peneliti memiliki kriteria tertentu untuk pemilihan sampel. Beberapa jenis non-probability sampling meliputi purposive sampling. Penelitian ini memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu seperti pengalaman atau pengetahuan responden tentang topik penelitian. Ini berguna ketika peneliti ingin fokus pada kelompok spesifik. Selanjutnya ada snowball sampling. Metode ini digunakan ketika populasi sulit diakses.
responden akan merekomendasikan individu lain untuk dijadikan responden, sehingga prosesnya berlangsung berantai. Selanjutnya ada metode accidental sampling. Sampel ini diambil dari individu yang kebetulan ditemui oleh peneliti tanpa mempertimbangkan karakteristik tertentu. Ini sering digunakan dalam situasi di mana waktu dan sumber daya terbatas. Kuota sampling, peneliti menetapkan kuota untuk karakteristik tertentu dalam sampel. Misalnya, jumlah pria dan wanita, dan memilih responden sampai kuota terpenuhi. Meskipun praktis, metode ini beresiko menghasilkan bias. Sampling distribution is a sampling distribution is the probability distribution of a sample statistic drawn from a given population. This concept is essential in inferential statistics because it allows research to make estimates about population parameters based on information from a sample. One, central limit theorem, teorem limit pusat, salah satu prinsip dasar dalam distribusi sampling adalah teorema limit pusat yang menyatakan bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal saat ukuran sampel meningkat. Terlepas dari bentuk distribusi populasi asalkan ukuran sampelnya cukup besar, biasanya ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan teknik statistik inferensial yang berasumsi normalitas. Yang kedua, distribusi sampling rata-rata. Distribusi rata-rata sampel menggambarkan bagaimana rata-rata dari sejumlah sampel akan terdistribusi di sekitar rata-rata populasi. Jika kita mengambil banyak sampel dari populasi dan menghitung rata-ratanya, hasilnya akan mengikuti distribusi normal jika ukuran sampelnya cukup besar, dan distribusi sampling distribusi proporsi digunakan ketika peneliti tertarik pada proporsi keberhasilan dalam suatu percobaan, misalnya proporsi suara dalam pemilihan. Seperti halnya rata-rata distribusi juga akan mendekati distribusi normal saat ukuran sampelnya besar. Kesimpulannya, pemilihan metode dalam distribusi sampling yang tepat sangat penting dalam penelitian untuk memastikan hasil yang valid dan presentatif. Probability sampling memberikan keunggulan dalam mengurangi bias dan meningkatkan akurasi hasil, sementara non-probability sampling lebih praktis dalam situasi tertentu. Meskipun beresiko bias lebih tinggi, memahami konsep distribusi sampling juga membantu peneliti dalam melakukan analisis statistik dan menarik kesimpulan yang tepat mengenai populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Dengan demikian, penguasaan metode dan distribusi sampling merupakan keterampilan penting bagi setiap peneliti dalam bidang ilmu sosial maupun ilmu lainnya. That's all the discussion about sampling method and distribution. Hopefully it's easy, understand, and helpful. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.